Salam sejahtera Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Warga jemaat GPIB Sepot Bogor. Saya Pendeta Lian Sihotang selaku Ketua Tim Satgas COVID-19 Sepot Bogor. Dalam hal ini menyampaikan bahwa dalam waktu yang belum ditentukan, kita belum dapat menentukan waktu atau jadwal ibadah tatap muka di gereja. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi berkaitan dengan ibadah tatap muka tersebut. Namun dalam hal ini kami akan memberikan atau menyajikan sosialisasi tentang protokol kesehatan di dalam peribadatan yang sekiranya ke depan akan menjadi panduan kita atau menjadi kebiasaan baru normal kita. Kiranya Ibu Bapak Saudara kita sekalian dapat sama-sama menyimak dan dapat memperhatikan langkah demi langkah sehingga kita betul-betul dapat melakukan yang terbaik, menghadirkan kondisi yang terbaik, dan tentu semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Protokol kesehatan peribadatan GPIB Sepot Bogor. Pengisian form kehadiran. Jemaat diharapkan untuk mengisi form guna mendapatkan nomor tempat duduk. Penyemprotan disinfektan dilakukan setiap seminggu 2 kali dan akan dilakukan setiap setelah peribadahan di dalam gedung gereja. Pengecekan suhu badan. Jemaat yang akan masuk beribadah akan diperiksa suhu badannya pada gerbang pintu masuk gedung gereja. Penanganan khusus bagi jemaat yang terdapat bersuhu badan di atas batas 37,5 derajat Celcius akan dibawa ke bidang kesehatan dan mendapatkan penanganan khusus. Cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Cucilah tangan dengan baik dan benar sesuai standar protokol kesehatan yang berlaku. Tempat cuci tangan tersedia di sebelah kiri, kanan, pintu masuk utama gereja, pintu masuk GSG 1, dan pintu masuk GSG 2. Rambu-rambu protokol kesehatan. Patuhi semua rambu-rambu protokol kesehatan yang terdapat di setiap area gereja. Memberikan persembahan. Guna terhindar dari bersentuhan, persembahan diberikan di awal sebelum masuk ke ruang ibadah. Lansia dan anak-anak berkenan untuk beribadah online di rumah. Mencocokkan nomor tempat duduk. Presbiter bertugas akan menunjukkan nomor tempat duduk sesuai dengan nomor yang tersedia di bangku-bangku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Proses keluar ruangan. Dengan dipandu oleh presbiter yang bertugas, jemaat yang duduk paling belakang sudut keluar yang akan keluar terlebih dahulu. Taati protokol kesehatan. Pola hidup bersih. Selalu gunakan masker. Hindari kerumunan. Hindari bersentuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah video sosialisasi tentang protokol peribadatan yang dapat kami sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi panduan untuk kita sama-sama untuk di waktu ke depan kita akan bersama-sama mengikuti peribadahan tatap muka. Dan melalui video ini juga kita diingatkan kembali
untuk tetap menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan, bukan di gereja, namun terlebih dari rumah dan sampai ke rumah. Dan tentu kita berpengharapan kepada Tuhan tentang masa yang lebih baik akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom. Jemaat sekalian, Majelis Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan selamat beribadah di ibadah Advent pertama. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Omik Kaharudin. Dalam hidup ini, harapan selalu ada. Walau di tengah situasi dan kondisi, keraguan pun akan selalu mengiringi langkah kehidupan. Untuk itu, di tengah keraguan, dibutuhkan hal yang pasti, meskipun masih dalam tahap menanti. Kedatangan Allah kembali adalah satu hal yang pasti. Dengan penuh harap dan menepis keraguan, kita diminta mempersiapkan diri. Jemaat, mari bersama persiapkan diri menanti kedatangannya dalam harap. Kita menaikkan syukur dengan berdiri untuk memuji Tuhan.
pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu Advent yang pertama ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, silakan duduk. Jemaat sekalian, bersama-sama kita menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat sekalian, bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian solois yang akan dibawakan oleh Saudari Novi Natalia. Bila
terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara di rumah, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan dan mendengar pesan Minggu Advent yang pertama. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Di Minggu Advent yang pertama ini, di tengah keluarga-keluarga kami masing-masing di rumah, kami ingin membaca firman-Mu dan mendengar pesan Minggu Advent yang pertama bagi keluarga-keluarga yang hatinya terbuka untuk menyambut kehadiran Sang Kristus, firman yang hidup. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Jemaat, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Jemaat sekalian, sebagai pengantar khotbah, mari kita saksikan tayangan refleksi figur ayah dari pandangan anak layan pelayanan anak. Salam, perkenalkan nama saya Sena Denaya dan adik saya Yanwar Bidana Putra. Kami dari sektor 17 dan akan menjawab 3 pertanyaan dari kakak layan tentang sosok ayah. Sosok ayah di mata kami adalah ayah itu contoh buat kami karena ayah itu sabar, bijaksana, baik, dan sangat pintar, dan selalu menasehati untuk rajin berdoa. Yang bisa kami pelajari dari ayah itu, 1, disiplin, 2, pintar, 3, ramah, 4, baik hati, dan rapi dan sopan. Pesan buat ayah, sehat selalu, kuat, dan doa kami kepada Tuhan kiranya ayah diberi panjang umur. We love you, Daddy. Terima kasih. Shalom. Bye. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saat ini kita berada pada suasana Minggu Advent. Advent artinya
Tuhan datang atau Kristus datang. Dengan kedatangan Kristus itu di tengah-tengah hidup kita, kita menantikan kedatangan Mesias atau kedatangan Kristus. Menantikan berarti kita melihat ke depan, bukan realitas di tengah keraguan atau keraguan di tengah realitas atau kenyataan yang sedang kita hadapi bersama. Tetapi kita sedang berjalan ke saat penggenapan harapan yang membuka jalan keselamatan. Itulah penantian akan harapan kita, bukan pengharapan yang kosong atau semu, tetapi pengharapan yang pasti. Di dalam penantian tersebut, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak diharapkan menjadi kenyataan. Apa yang tidak pasti menjadi kepastian. Pemberitaan kelahiran Yohanes dimulai dengan data yang kontroversial. Ketika Lukas, penulis Injil Lukas, menyebutkan ada 3 nama, yaitu Herodes, Zakaria, dan Elisabet. Yang pertama, Herodes adalah lambang atau simbol kelaliman dan kekejaman. Tetapi di seberangnya ada orang-orang yang tetap patuh dan hidup baik kepada Tuhan. Memang dunia tidak pernah dibiarkan jahat seluruhnya, seperti sosok Herodes yang lalim dan kejam. Selalu ada yang baik
orang yang baik, yang hidupnya berkenan kepada Allah di dalamnya. Zakaria dan Elisabet hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan. Di dalam ayat 7 memberi kesan kepada setiap pembacanya, mereka ini hidup baik, hidup baik. Lalu dari mana orang-orang mengatakan bahwa Zakaria dan Elisabet adalah keluarga yang punya aib? Atau bercela hidupnya? Karena mereka tidak punya anak. Elisabet mandul dan keduanya sudah berusia lanjut. Bapak, Ibu, Saudara, begitulah cap, stempel, atau penilaian yang dilakukan manusia atau masyarakat kepada keluarga yang tidak mempunyai anak. Sangat kejam dibandingkan dengan cara Tuhan sendiri yang memberi penilaian tidak seperti manusia. Bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, begitu lamanya Zakaria dan Elisabet memikul cap atas stempel sebagai keluarga yang aib. Dan baru lepas beban itu ketika mereka sudah berusia lanjut, pada saat Yohanes, anak mereka, dilahirkan. Demikian firman Tuhan. Dan Zakaria bersaksi, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ayat 25. Dan ini baru diungkapkan oleh Zakaria di usia yang lanjut, ketika Elisabet akan melahirkan Yohanes. Selama ini pandangan orang, masyarakat tidak seperti itu. Mereka melakukan justifikasi, tuduhan, penghakiman
bahwa mereka adalah keluarga Aib, tetapi di ujungnya, di usia lanjut, Tuhan menunjukkan, memperlihatkan kuasanya, kebenarannya. Anak itu bukan sembarang anak. Nama anak itu dipesan dari sorga, Yohanes, yang artinya Allah beranugerah. Jadi hanya karena anugerah Allah, Elizabeth mengandung. Sebab itu anak tersebut menjadi seorang nazir, seorang yang dikhususkan dan mengkhususkan diri untuk Allah dengan syarat-syarat tertentu. Zakaria berada dalam tradisi imam. Tugas ini dilakukan dari hari pertama sampai Sabat. Jadi sebenarnya merupakan tugas mingguan yang digilir dengan cara membuang undi. Dengan cara membuang undi. Jadi sebenarnya merupakan tugas mingguan yang digilir. Dan jika Zakaria sudah menerima giliran itu untuk melayani di bait Allah, maka dia tidak digilirkan lagi sebagai pelayan. Sebagai pelayan, dia berdoa di bait Allah untuk umat yang dilayaninya dan berdoa untuk keluarganya sendiri. Doa itu adalah doa tentang anak. Pak Pendeta ulangi. Doa itu adalah doa tentang anak. Sebab keadaan tidak memiliki anak bagi masyarakat Yahudi adalah keadaan yang hina. Walaupun Tuhan sendiri tidak pernah menganggap hina, atau karena kemarahan Tuhan terhadap keluarga itu yang tidak hidup benar, sehingga mereka tidak mempunyai anak. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Orang atau keluarga yang tidak mempunyai anak bukan karena kemarahan Tuhan, bukan karena Tuhan marah kepada keluarga itu. Tidak. Tetapi anak adalah berkat Tuhan karena pengabulan doa. Zakaria meminta hal yang sebenarnya sudah tidak mungkin, tetapi ketika dimungkinkan oleh Allah, dia malahan menanyakan kemungkinannya itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dia diberikan tanda yang tidak sedap. Bisu. Dia kehilangan sukacita seorang calon ayah. Ketidakpercayaan
memang bisa mengurangi kebahagiaan, tetapi keraguan pada realitas bisa menunda kebahagiaan itu. Dalam dunia, orang percaya hidup dan melayani, akan tetapi orang percaya harus menerima kenyataan bahwa kejahatan memang kadang-kadang lebih dominan, lebih menonjol, lebih terasa. Kekecewaan kita terhadap kehidupan diobati oleh Tuhan dengan caranya sendiri, yaitu pengabulan doa, seperti yang terjadi pada Zakaria dan Elisabet. Pengabulan doa harus dilihat sebagai jawaban dari Tuhan bahwa Ia masih ada dan Ia masih memimpin kehidupan kita. Pengabulan doa itu lalu membuat kita mampu berharap dan terus berusaha, terus berjuang, tidak tenggelam, perlahan-lahan karena situasi dan kondisi, sementara Tuhan sendiri sedang berbuat sesuatu tentang doa kita, tentang doa Bapa dan Ibu, tentang doa-doa suami dan istri, doa keluarga yang sampai hari ini belum dikaruniai seorang anak, belum menjadi ayah, belum menjadi ibu. Tetapi di minggu Advent ini, ketika kita merayakan penantian akan pengharapan kita tentang kedatangan Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara di rumah dimanapun, tetap berusaha, tetap berjuang, tetap bertaruh iman, tetap menaruh harapan. Dan bukan karena pergumulan itu kita menjadi tenggelam perlahan-lahan karena situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Sementara Tuhan sendiri sedang berbuat sesuatu tentang doa kita, doa Bapa dan Ibu. Karena itu sering terjadi ketika tiba waktunya, kita malahan memandang pengabulan doa sebagai sesuatu yang mengejutkan, karena kita lupa apa yang pernah kita doakan. Kalau ini terjadi, kita, bapak-bapak, lupa
Apa yang menjadi tekad dan komitmen kita? Kita lupa apa yang diinginkan oleh anak-anak kita terhadap kita sebagai bapak, sebagai figur ayah, sebagaimana harapan dari anak-anak kita terhadap sosok ayahnya. Apa itu? Kami menghendaki bapakku, ayahku selalu sehat. Itu doa dan pesan anak-anak loh. Tadi di dalam ilustrasi sebelum renungan ini, kami merindukan sosok ayah yang sehat, yang baik, yang pintar, yang pintar. Itu harapan, doa, pesan dari anak-anak kita. Lalu apa pesan dan harapan kita selaku bapak? Karena bacaan kita bicara tentang figur bapak, figur Zakaria. Apakah doa dan pesan kita bagi anak-anak kita? Sebagai bapak, kami merindukan anak-anak kami menjadi anak-anak yang pertama sekali, anak yang takut akan Tuhan. Kami merindukan anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu setia dan dengar-dengaran nasihat orang tua, nasihat orang tua. Kami merindukan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhikmat, yang pintar, yang pintar. Ini kan pengharapan kita, pengharapan akan penantian di tengah realitas, di tengah keraguan akan realitas yang kita hadapi. Karena kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, seperti dikatakan dalam bacaan kita, memang itu lebih dominan, lebih menonjol, lebih kuat.
Tetapi tetap saja ada bapak-bapak yang baik. Tetap saja ada keluarga-keluarga yang baik. Tetap saja ada anak-anak yang baik. Itulah pengharapan kita. Pengharapan akan penantian akan kedatangan Yesus ke dalam dunia, ke tengah-tengah keluarga. Pengharapan akan penantian di tengah realitas yang membawa perubahan, membawa pembaharuan, sebagaimana di era, di zamannya Zakaria, ada bapak-bapak yang berpaling dari anak-anaknya. Tetapi Zakaria tidak minum minuman keras. Zakaria tidak menjadi bapak yang pemabuk. Karena itu, karena kesaksian hidupnya pada ayat 7, dia adalah orang yang hidup berkenan bagi Tuhan, hidup yang baik. Dan itu ditunjukkan oleh Zakaria di tengah tuduhan yang jahat sebagai keluarga yang aib, yang tidak mempunyai anak karena mandulnya Elizabeth. Tetapi dia tetap menjadi bapak yang baik, bapak yang hidupnya baik, hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang menghindari minuman keras, yang tidak menjadi bapak yang pemabuk. Sehingga berkatnya apa? Bapak-bapak yang tadinya berpaling kepada anak-anaknya, bapak-bapak yang tadinya tidak peduli dengan anak-anaknya, bapak-bapak yang tadinya tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Zakaria mengatakan, bapak-bapak yang baik itu kembali memperhatikan anak-anaknya, kembali hidup dalam persekutuan yang baik dengan anak-anaknya. Kalau dulu bapak-bapak meninggalkan anak-anaknya, tapi karena teladan hidup Zakaria dan Elizabeth yang menjadi berkat, ada banyak bapak-bapak yang diubah. Ada banyak bapak-bapak yang diperbaharui hidupnya. Sehingga pengharapan di tengah penantian akan keraguan realitas, ternyata tidak ada lagi keraguan, tetapi menjadi suatu pengharapan yang pasti. Karena apa? Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk menjawab doa-doa kita. Juga ketika kita telah melupakan apa yang kita doakan, Tuhan terus bekerja karena doa-doa kita. Dan ketika sekian lama Tuhan menjawab doa-doa kita, itu bukan sesuatu yang aneh. Tetapi yang aneh adalah ketika kita mengalami ini adalah sebagai jawaban Tuhan atas doa-doa yang selama ini kita naikkan kepada Tuhan. Kita anggap itu sesuatu yang aneh, yang biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu, di Minggu Advent ini
nikmatilah seluruh pemberian Tuhan di tengah keluarga kita, dalam kehidupan bapak-bapak sekalian, dengan ucapan syukur. Karena semua terjadi karena rancangan Tuhan untuk keluarga kita. Karena rancangan Tuhan untuk setiap bapak yang terus berusaha, terus berjuang, berdoa. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat merayakan Advent. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan bersukacita atas perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan pada minggu Advent yang pertama ini, di mana Tuhan berkenan datang menjumpai kami di dalam keluarga masing-masing, menyapa bapak-bapak yang memberikan kepada kami lagi kekuatan iman dan pengharapan yang baru. Kami melihat kuasa Yesus adalah Yesus yang bersejarah, Yesus yang bekerja di dalam sejarah hidup manusia, sejarah hidup anak-anaknya, dengan berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan dan itu merupakan pengalaman iman kami secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu ya Bapa, setiap hal apapun yang kami alami di tengah keluarga kami,
teristimewa hadirnya anak-anak, anggota-anggota keluarga kami, sebagai kasih karunia Tuhan, itu merupakan berkat Tuhan. Karena pengabulan doa kapan saja dan bila mana waktunya, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa anak-anaknya. Sampai di ujung kehidupan sekalipun. Itu adalah bagian dari sejarahnya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu buatlah keluarga-keluarga kami, baik sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, yang terus berusaha, berjuang untuk pengharapan akan penantian hadirnya anggota-anggota keluarga, hadirnya anak-anak di tengah-tengah keluarga kami, dengan bertaruh harap, dengan bertaruh iman bahwa apa yang Tuhan beri sebagai berkat hari ini itu juga karena doa dan pergumulan kami di waktu-waktu yang lampau, yang barangkali sudah kami lupakan, sehingga ketika itu terjadi dalam hidup kami hari ini dan esok, maka itu bukan sesuatu yang aneh, tapi itu adalah suatu proses hidup beriman bersama Kristus kemarin, hari ini, juga di masa depan. Berkati keluarga-keluarga, bapak, anak-anak kami, tentu bersama ibunya, di dalam menguatkan peran keluarga, mengutamakan berkumpul bersama di tengah keluarga, teristimewa di masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya dengan penguatan peran kami di dalam keluarga, Bapak semakin menyediakan waktunya, Bapak semakin mempunyai waktunya, Bapak semakin fokus untuk peran dan tanggung jawabnya di tengah keluarga. Di minggu-minggu Advent ini mengarahkan kami untuk menempatkan peristiwa Natal sungguh-sungguh di tengah-tengah keluarga kami. Kami doakan ya Bapak pada malam ini untuk setiap orang yang karena pergumulannya, baik karena pekerjaan, karena tugas, karena sedang berada di rumah sakit dalam penderitaan, atau karena hal-hal yang lain sehingga mereka berjauhan dengan anggota keluarganya, tidak dapat merayakan, tidak dapat mengikuti ibadah Minggu Advent ini.
Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka, jagailah, peliharalah hidup mereka di tengah situasi dan kondisi yang belum membaik atau pulih benar saat ini karena pandemi COVID-19. Kenyataannya belum semakin melandai, tetapi melihat perkembangan yang ada, kami memohon ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, juga tutup bungkus keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan di rumah dengan kuasa darah Yesus, sehingga dengan kekuatan kuasa itu akan mampu menghalau dan menepis, menghempang kekuatan kuasa-kuasa sakit penyakit, terlebih kuasa-kuasa pandemi COVID-19. Dalam doa dan harapan kiranya mereka semua yang mengikuti ibadah Minggu Advent ini selalu tetap sehat, tetap bugar, dan hidup damai di tengah keluarga di masa Advent menyambut peringatan kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai penebus dosa. Kami berdoa untuk orang-orang yang berduka cita, yang harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Minggu-minggu Advent secara emosional, secara kebatinan akan membawa mereka kepada situasi di mana mereka tidak lagi bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi dalam pengharapan dan keyakinan iman, peristiwa Minggu Advent mau mengatakan orang-orang yang beriman kepada Yesus menaruh harapannya bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang selalu ada dan hadir di tengah-tengah keluarga, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi bapa, menjadi suami, juga menjadi istri bagi semua anggota keluarga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hiburlah mereka dengan penghiburan yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk panitia Natal Jemaat Sebaot di Bogor yang dipercayakan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat untuk mengkoordinasikan, menata, mengatur, mempersiapkan ibadah-ibadah Minggu Advent menuju kepada ibadah-ibadah Natal, ibadah Tahun Baru. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk dapat berkoordinasi, bersinergi dengan semua anggota panitia dengan sebaik-baiknya. Sehingga walaupun perayaan-perayaan ini dilakukan dengan pembatasan-pembatasan secara sosial, tetapi tetap menjunjung dan menghormati, memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang ke dalam dunia ini bagi kami, demi kami, orang-orang yang berdosa, tetapi juga orang-orang yang tergadai oleh dosa, namun dipulihkan dan diselamatkan hidup dan masa depannya oleh Yesus Kristus. Dengarlah doa kami, ya Tuhan, karena kami berdoa demi Tuhan kami Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan pemberian sukacita, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Tuhan memberkati persembahan saudara. Tuhan
berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan bagi siapapun yang belum percaya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita simak bersama warta baca rangkaian ibadah Advent sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Advent kedua akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, pukul 18.00 WIB sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Francisca Todingdatu Manuputi. Topik, dalam cinta dan kesetiaan, aku siap menantikanmu. Pembacaan Alkitab dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yang kedua, ibadah Advent ketiga akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 WIB sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Liat Sihotang. Yang ketiga, ibadah Advent keempat akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 18.00 WIB sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Serli Petunengan. Yang keempat, ibadah tutup tahun pelayanan 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Yang kelima, ibadah buka tahun pelayanan 2021 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Demikian warta baca yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah lanjutkan kehidupan kita dengan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa dunia, sehingga firman Tuhan yang telah kita dengar dapat dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, teriring salam sehat, salam bugar, salam damai. Tuhan menyertai kita.